Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini bertepatan hari ke-4 di bulan suci Ramadan yang senantiasa penuh keberkahan, dan alhamdulillah di hari pertama di sesi belajar online Koperasi Hijrah, dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan di tengah-tengah kondisi yang serba tidak menentu pada hari ini, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman sekalian, izin perkenalkan, nama saya Triyono. Saya adalah founder Hijrah Business School, dan hari ini kita akan belajar tentang konsep filosofi kelas basic terkait dengan hijrah koperasi planner. Mungkin bapak ibu bertanya, mengapa ada istilah hijrah koperasi planner? Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa Hijrah Business School adalah lembaga atau pusat pendidikan untuk pengusaha muslim yang ingin belajar konsep bisnis secara spiritual. Dan salah satu bentuk unit bisnis yang dijalankan atau salah satu bentuk unit pendidikan yang diberikan kepada para anggotanya adalah bicara tentang koperasi. Nah, koperasi yang kita bahas ini pendekatannya koperasi entrepreneur, bukan koperasi yang pada umumnya ada di masyarakat. Kemudian kita menggunakan pendekatan hijrah. Hijrah ini kita berharap bahwa setiap koperasi bisa melakukan konversi. Koperasi konvensional bisa dikonversi atau dirubah menjadi koperasi syariah. Tentunya dengan pendekatan hijrah koperasi planner. Nah, harapannya ketika setiap koperasi itu mampu mengimplementasikan dan menerapkan hijrah kopreneur, maka akan menjadi sebuah koperasi yang bold, berkah, profitable, autopilot cooperation. Artinya kita menginginkan koperasi yang penuh dengan keberkahan. Itu sudah tentu karena koperasi kita mengedepankan prinsip-prinsip syariah terkait dengan produk-produk yang halal. Yang kedua, kita ingin koperasi kita profitable. Tidak hanya artinya keberkahan itu pasti salah satu unsurnya adalah profitable, keuntungan yang berkelipatan ganda seperti itu. Nah, kita mau koperasi kita berkah, kita mau koperasi kita profit, dan kita juga mau koperasi kita autopilot. Dia tersistem, berjalan berdasarkan sistem, bukan berjalan berdasarkan orang. Hari ini kebanyakan koperasi di masyarakat itu berjalan berdasarkan siapa yang menjadi pengurus, siapa yang menjadi pengelola. Nah, di hijrah co-planner kita akan rubah mindset itu, bahwa koperasi itu akan berjalan tanpa atau dengan orang tertentu. Dia akan berjalan dengan sistem. Dia akan berjalan dengan organisasi yang terbangun. Artinya, siapapun pengurusnya, siapapun pengelolanya, ketika mengimplementasikan konsep hijrah co-planner, maka diharapkan koperasi itu akan berjalan seperti biasa. Berjalan apa adanya, tanpa bergantung oleh personal. Nah, untuk selanjutnya saya ingin sampaikan kepada Bapak dan para Ibu sekalian bahwa ada keunikan yang kami tawarkan dari pendekatan hijrah kopreneur. Banyak hal pendekatan yang mungkin unik dan mungkin sekilas akan menggelitik di hati Bapak Ibu sekalian. Tapi mari kita simak materi kita pada sesi yang pertama ini. Sebelum kita bahas tentang apa sih koperasi syariah, apa aja akad-akadnya, bagaimana cara operasionalnya, bagaimana cara mekanismenya, saya ingin memberikan sebuah pemahaman kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada sebuah pertanyaan misal begini, apakah semua orang membutuhkan ekonomi yang sehat? Ketika ekonomi itu sehat, atau ketika ekonomi suatu negara itu sehat, maka negara itu akan maju. Sepakat ya? Bahkan hancur dan majunya sebuah negara itu bergantung dari perekonomiannya. Hari ini banyak negara-negara gagal karena perekonomiannya hancur.
Misal contoh Yunani dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kondisi ekonomi yang sehat itu sangat dibutuhkan oleh semua orang, oleh siapapun saja, termasuk mungkin Bapak dan Ibu sekalian, termasuk saya seperti itu. Ekonomi itu dia adalah cabang dari ilmu sosial, ya. Tetapi dia bukan sekedar hanya cabang, dia adalah rajanya ilmu sosial. Kenapa sampai saya sampaikan ekonomi adalah raja ilmu sosial? Tadi saya sampaikan bahwa yang menyebabkan hancur tidaknya sebuah negara itu karena ekonomi, bukan karena faktor yang lain. Nah, kalau ada pertanyaan gini, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi yang sehat? Saya ingin mengilustrasikan, menganalogikan seperti tubuh manusia yang sehat. Ya, pertanyaannya begini, Bapak Ibu, apa sih atau bagaimana seseorang disebut sehat? Nah, gitu ya. Bagaimana sih seseorang dikatakan sehat kan gitu? Kan jawabannya paling sederhana begini. Seseorang memiliki tubuh yang sehat apabila memiliki aliran darah yang lancar, gitu ya. Sepakat ya? Apabila memiliki aliran darah yang lancar. Dia mengalir dari mengalir dari jantung menuju otak, kemudian ke bawah sampai ke persendian kaki-kaki kita gitu. Dia akan mengalir. Artinya seluruh organ tubuh kita dialiri oleh darah. Itu namanya tubuh yang sehat. Lantas tubuh yang sakit seperti apa? Tubuh yang sakit adalah ketika ada organ-organ tubuh yang tidak teraliri oleh darah. Kekurangan darah juga nggak bagus, kelebihan darah juga nggak bagus. Ya, jadi darah itu adalah salah satu sarana yang mengindikasikan, peredaran darah itu adalah sarana yang mengindikasikan kesehatan tubuh manusia. Tapi pertanyaannya, darah itu bukan makanannya organ tubuh manusia, bukan Bapak Ibu. Darah itu fungsinya mengantarkan sari-sari makanan, gitu ya. Mengantarkan sari makanan dan oksigen. Jadi darah itu adalah kendaraannya sarifati makanan dan oksigen. Kalau darah itu tidak berjalan, maka makanan dan oksigen itu tidak akan sampai kepada organ tubuh manusia. Sehingga manusia itu akan sakit. Oke, sepakat ya? Yang kedua, lantas kita tarik dalam kondisi ekonomi. Nah, seru. Ini menariknya. Maka ekonomi dikatakan sehat, ya. Maka dia pun harus ada sebuah perputaran darah yang perputaran darah yang lancar gitu kan. Kalaulah kita sebut gini, kalau dalam tubuh manusia disebut sehat, maka perputaran darahnya lancar. Kalau dalam ekonomi disebut sehat, maka darah itu kita analogikan seperti uang. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi, perekonomian yang sehat apabila uang itu beredar lancar ke seluruh lapisan masyarakat. Dia tidak tersendat. Dia tidak hanya menumpuk di kelompok tertentu. Saya ulang. Perekonomian yang sehat adalah apabila aliran uangnya lancar ke seluruh sektor masyarakat, ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga ekonominya sehat. Nah, pertanyaan berikut gini. Apa iya dengan uang masyarakat jadi sehat? Apa iya dengan uang ekonomi jadi sehat seperti itu? Bukan manusia nggak makan uang? Iya, manusia itu tidak makan uang, Bapak Ibu. Manusia itu uang itu bagi manusia bukan pemuas kebutuhan. Tapi ingat, uang itu adalah sarana yang mengantarkan makanan dan kebutuhan pokok Bapak Ibu semua. Gara-gara ada uang, maka makanan dan minuman dan kebutuhan itu bisa beredar. Jadi uang itu bukan pemuas kebutuhan, karena kita nggak makan uang. Tapi dengan uang, peredaran makanan, peredaran minuman, peredaran kebutuhan pokok itu akan bergerak dan berputar karena adanya uang. Uang itu adalah sarana untuk mengedarkan makanan dan minuman. Pertanyaan berikutnya, apabila peredaran uang itu tidak lancar,
Apabila peredaran uang itu tersendat, apabila peredaran uang itu hanya ada di titik masyarakat tertentu atau kelompok masyarakat tertentu, maka secara otomatis peredaran akan makanan dan minuman serta kebutuhan masyarakat itu pun akan tidak lancar. Sehingga ekonomi pun akan mengalami kesakitan gitu. Ekonominya tidak sehat. Kemudian ada pertanyaan berikut begini. Oh iya, mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu. Pendekatan belajar kita pendekatan coaching ya Bapak Ibu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kemudian dijawab seperti itu. Karena kita kelasnya satu arah, jadi nggak bisa diskusi nih. Nah, pertanyaan berikutnya begini. Lantas siapa yang memompa darah gitu ya? Kalau dalam tubuh manusia jelas yang memompa darah adalah jantung. Jantunglah yang memompa, yang menyebabkan cepat atau lambatnya peredaran darah. Jantunglah yang mengatur atau pusat peredaran darah. Kalau jantungnya sehat, maka peredaran darah pun juga akan sehat. Dan kalau peredaran darah sehat, maka organ tubuh kita pun akan sehat. Kemudian kalau kita tarik ke ekonomi, lantas apa yang memompa peredaran uang? Nah, gitu ya. Sehingga ekonomi itu sehat. Nah, yang memompa sebagai pusat peredaran uang tidak lain dan tidak bukan adalah lembaga keuangan. Nah, salah satu bentuk lembaga keuangan adalah koperasi. Makanya di sini kami tidaklah berlebihan memberikan sebuah tagline begini. Koperasi itu adalah instrumen menyehatkan ekonomi. Kenapa kita pilih koperasi? Kenapa nggak pilih bank? Kenapa nggak pilih lembaga keuangan yang lainnya? Nanti kita akan bahas secara filosofi lebih mendalam lagi Bapak Ibu. Artinya kita sudah memahami bahwa koperasi itu adalah salah satu sarana, instrumen yang mampu memompa peredaran uang di kalangan internal anggotanya, khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Kok bisa? Bisa. Koperasi itu sebagai lembaga intermediasi, sebagai lembaga perantara. Dia akan mempertemukan antara anggota yang surplus uang dengan anggota yang tidak memiliki uang. Anggota yang surplus uang akan menyimpan uangnya di koperasi. Sedangkan anggota yang tidak memiliki uang, dia akan mengajukan kredit atau dalam bahasa syariahnya pembiayaan Bapak Ibu. Artinya terjadi perputaran uang antara orang yang berlebihan uang, antara anggota yang berlebihan uang dengan anggota yang kekurangan uang. Dari sini saja sudah tergambar bahwa koperasi sebagai sarana pemompa uang. Gitu ya. Karena adanya perputaran uang, maka secara otomatis pun akan adanya perputaran ekonomi. Orang yang mengajukan pembiayaan atau pinjaman mungkin dia memiliki usaha. Dengan uangnya dia akan jadikan uang sebagai modal. Dengan modalnya dia bisa berdagang. Dengan berdagang, masyarakat bisa membeli produknya. Terjadilah mekanisme perputaran ekonomi yang sehat karena adanya lembaga intermediasi yang bernama koperasi. Nah, dalam koperasi, dia memiliki karakteristik yang berbeda. Saya sampaikan, keunikan koperasi dibandingkan dengan perusahaan lainnya adalah bahwa setiap anggota koperasi, dia memiliki dua fungsi sekaligus. Fungsi yang pertama, dia sebagai owner, sebagai pemilik. Fungsi yang kedua, dia sebagai customer, pengguna layanan jasa koperasi. Kenapa dia sebagai pemilik? Setiap masyarakat yang bergabung menjadi anggota koperasi, maka dia akan menanamkan simpanan saham dalam bentuk dua hal. Pertama simpanan pokok dan yang kedua simpanan wajib. Simpanan pokok disimpan sekali sekali seumur hidup selama jadi anggota. Simpanan wajib disimpan tiap bulan secara berkala. Apa yang didapatkan dari simpanan pokok dan wajib ini sama seperti saham pada PT. Maka tiap tahun dia akan mendapatkan
SHU, sisa hasil usaha, atau dalam bahasa perusahaannya atau PT adalah dividen. Artinya apa? Ya anggota pemilik koperasi itu sendiri, Bapak Ibu. Yang kedua, anggota sebagai customer. Iya, dia sebagai customer. Karena syarat mengajukan pinjaman atau pembiayaan dalam konsep syariah adalah anggota, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini ada koperasi yang melayani, mohon maaf, pelayanan pinjamannya atau pembiayaannya kepada non anggota lebih besar, itu juga salah satu ciri-ciri koperasi sakit sebenarnya. Jadi koperasi yang benar adalah dia bukan menawarkan pinjaman, dia bukan menawarkan pinjaman kepada masyarakat, tapi dia menawarkan bergabung masyarakat menjadi anggota koperasi. Setelah dia bergabung menjadi anggota koperasi, maka ditawarkanlah yang namanya pinjaman atau pembiayaan. Itu konsep berkoperasi yang benar. Oke Bapak Ibu, saya lanjut ke slide berikutnya. Sudah sepakat ya bahwa koperasi itu sebagai sarana instrumen pemompa perputaran ekonomi. Karena dia adalah tempat pusatnya peredaran uang dari orang yang berlebihan uang kepada orang yang kekurangan uang. Nah, kemudian mengapa diperlukan koperasi? Ini ada ilustrasi orang Jawa kan gitu. Apa sih dia bilang? Dia bilang apa? Batine piro Kang? Sedina kan gitu kan. Kurang lebih artinya gini. Untungnya berapa Bang? Sehari gitu kan. Terus kata si dia Bang, mbok tukone wae lah. Wah, saya juga nggak ngerti. Artinya gini, dia mengatakan bahwa untungnya berapa sehari Bang. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa orang pribadi itu melakukan aktivitas usaha. Ya kan? Semua orang pasti melakukan aktivitas usaha. Nah, sifat usaha perorangan itu rawan persaingan, sehingga terancam kesinambungannya, keberlangsungannya gitu kan. Maka apa ya? Ketika orang-orang pribadi ini berkumpul bersatu, maka dia akan lebih aman, dia akan lebih terjamin kesinambungan bisnisnya seperti itu. Contoh gini lah, contoh ilustrasinya gini. Coba Bapak dan Ibu bandingkan. Lebih mahal mana kita beli gula pasir masing-masing setiap rumah tangga dibandingkan dengan cara kita beli gula pasir secara patungan langsung 100 kilo. Lebih murah mana? Pasti lebih murah ketika belanja patungan langsung 100 kilo. Kita akan mendapatkan harga yang lebih murah. Itu maksud saya. Artinya kalau kita beli masing-masing harganya mahal. Nah, di koperasi itu sebagai sarana penguatan ekonomi anggota. Kalau belinya rame-rame, belinya keroyokan, maka untungnya juga besar. Tapi kalau belinya sendiri-sendiri, masing-masing, ya untungnya kecil. Kan seperti itu. Itu ilustrasi filosofinya. Atau yang kedua, kalau kita pinjam di bank atau di koperasi, lebih bagus mana? Ya lebih bagus koperasi. Ketika koperasinya itu menerapkan prinsip-prinsip perkoperasian yang benar seperti itu. Kok bisa? Bisa. Kalau Bapak dan Ibu atau para anggota itu pinjam atau mengajukan pembiayaan di koperasi, maka dia akan memiliki dua keuntungan sekaligus. Keuntungan yang pertama, pastilah marginnya atau suku bunganya kalau konvensional atau bagi hasilnya kalau syariah itu pasti lebih rendah dibandingkan di bank. Yang kedua, Bapak Ibu, ini kerennya koperasi. Jangankan nyimpennya dapat untung, minjemnya aja dapat untung Bapak Ibu. Kalau di bank kan dapat untung kalau nyimpen. Di koperasi tuh nyimpennya dapat untung, di koperasi tuh minjemnya aja dapat untung, apalagi nyimpennya. Kok bisa minjem dapat untung? Bisa. Dalam perhitungan SHU itu ada namanya keuntungan atas transaksi Bapak Ibu. Jadi semakin banyak transaksi pembiayaannya atau pinjamannya dan semakin lancar, maka proporsional perhitungan bagi SHU atas transaksi pun makin besar. Keren Bapak Ibu. Itulah kerennya koperasi. Cuman konsep ini nggak tersampaikan dengan baik dan nggak terkelola dengan baik, bahkan nggak terimplementasikan dengan baik. Itu konsepnya Bapak Ibu. Jadi apa ya? Orang pribadi bergabung dalam kelompok, terbentuklah kelompok usaha bersama untuk menggalang kekuatan. Lihat Bapak Ibu di gambarnya, ya. Jadi semua orang bersatu. Semua orang bersatu mengangkat kelembagaan, dan koperasi itu tujuannya bukan mensejahterakan lembaga, bukan mensejahterakan koperasi, bukan. Tujuannya adalah mensejahterakan anggota. Itulah koperasi Bapak Ibu. Jadi kalau
koperasinya hebat, besar, tapi anggotanya miskin-miskin, itu ada kesalahan urus dalam konsep koperasi. Baik Bapak Ibu, sekarang ada sebuah konsep pertanyaan gini, Pak, kalau gitu bagaimana sih bedanya antara koperasi konven dengan syariah? Saya hari ini hanya menyampaikan sebuah filosofi Bapak Ibu, nanti di hari berikutnya kita akan sampaikan tentang konsep syariah, fikih, transaksi bisnis, bagaimana mengelola koperasi yang baik, bagaimana mendapatkan pelanggan yang loyal, bagaimana bisnis kita ini bisa mengantarkan kita ke surga. Itu akan kita bahas di hari-hari berikutnya. Nah, kita akan mulai nih. Terus bagaimana dengan koperasi syariah? Kita mulai ya Bapak Ibu. Hayya nabda. Nah, Bapak Ibu, pada prinsipnya semua bisnis itu boleh Bapak Ibu. Dalam Islam itu pada prinsipnya semua bisnis itu boleh. Allah itu membolehkan bisnis, ya. Aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya termasuk koperasi itu boleh Bapak Ibu. Nanti syarat ketentuan berlaku ya seperti itu. Syarat ketentuan berlaku, jangan dipukul rata dulu. Jadi pada prinsipnya semua bentuk berbagai macam bisnis dengan berbagai macam bentuk itu boleh termasuk koperasi. Nah, Allah gini, kemudian tidak dibatasi jumlah kuantitas kepemilikan hartanya juga, termasuk profitnya. Jadi Allah itu nggak ngelarang hambanya itu dapat untung gede, gitu ya. Allah itu nggak ngelarang hambanya numpukin uang, nggak ngelarang juga. Tapi nanti ada syarat ketentuan berlaku. Sekali lagi, Allah nggak melarang hambanya dapat untung besar atau mendapatkan uang besar. Allah nggak larang. Terus apa dong yang dilarang sama Allah? Nah, di sini ada kata-kata, tapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan harta. Ya. Jadi yang dibatasi itu adalah cara memperolehnya dan menggunakannya. Saya ulang, Allah nggak pernah melarang hambanya mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi Allah ngatur gimana cara dapetinnya, Bapak Ibu. Allah nggak larang, tapi Allah ngatur gimana cara dapetinnya. Oke, koperasi konvensional. Allah nggak larang kita dapat untung dari koperasi konvensional. Tapi Allah larang bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari koperasi konvensional. Apa yang dilarang? Caranya salah. Dalam koperasi konvensional, menerapkan instrumen bunga yang dia merupakan adalah konsep riba. Sekali lagi, Allah nggak melarang dapat untung dari koperasi konvensional. Silakan. Tapi yang Allah larang apa? Caranya jangan pakai bunga. Maka koperasi konvensional ketika dia menerapkan cara-cara tidak menggunakan bunga, secara otomatis dia adalah koperasi syar'i sebenarnya, koperasi syariah. Jadi caranya yang Allah atur. Silakan kamu berbisnis, silakan kamu berdagang, silakan kamu berkooperasi. Ambil untung segede-gedenya silakan selama orang itu ridho, selama nasabah itu ridho, selama anggota itu ridho. Tapi ingat caranya yang benar kata Allah gitu. Itu bahasa sederhananya seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena dalam prinsip muamalah itu ada kaidah seperti ini Bapak Ibu. Al-aslu fil muamalati halu wal ibaha hatta ya'tiya dalilu tahrim. Ini gini, asal muasal pada dasarnya ya aktivitas muamalah itu halal dan boleh. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas muamalah itu halal dan boleh. Sampai ada dalil dalam Quran dan Sunnah yang mengharamkannya. Muamalah itu apa sih? Muamalah itu adalah aktivitas kita sehari-hari Bapak Ibu. Kita bersosialisasi, berdagang, berinteraksi, bertemu orang, seluruh aktivitas interaksi kita dengan sesama manusia dan makhluk yang lain itu muamalah. Itu boleh Bapak Ibu pada dasarnya. Boleh dilakukan sampai atau kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi dalam bisnis itu apa aja silakan diperbolehkan. Tapi ingat, ada nggak dalil larangannya? Kalau nggak ada dalil larangannya, jalan terus bisnis itu nggak apa-apa. Ya, beda sama ibadah. Kalau ibadah, al-aslu fil ibadah asal muasal atau dasar dari yang namanya ibadah itu haram, dilarang. Kok iya? Iya dilarang. Kecuali ada perintah. Ya, ibadah itu haram hukumnya kalau nggak ada perintahnya Bu, Pak. Jadi jangan lakukan sholat zuhur 5 rakaat karena nggak ada perintahnya.
Yang ada perintahnya apa? Sholat zuhur 4 rakaat. Jadi kalau dalam muamalah jalan terus kecuali ada dalil yang melarangnya. Kalau dalam ibadah jangan lakukan kalau nggak ada perintah. Nah itu konsepnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan bahas panjang lebar lagi lebih mendalam terkait dengan konsep fikih, syariah, dan transaksi yang berbasis syariah di koperasi syariah seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini sesi yang pertama. Nanti kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.